Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang aturan kaidah pencacahan. Nah, kaidah pencacahan ini itu biasanya digunakan untuk menentukan atau menghitung banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. Sehingga nanti ada 3 penggunaan cara ya. Karena kalau misalkan kejadiannya banyak, nanti di sini akan ada beberapa pilihan cara sehingga pada soal-soal yang tertentu itu tidak salah dalam pengambilan cara tersebut ya. Yang pertama ada pengisian tempat yang tersedia, yang kedua adalah permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Untuk aturan pengisian tempat yang tersedia itu biasa digunakan untuk mencari cara yang berbeda dari semua peristiwa. Atau misalkan di sini kita misalkan ada K1 cara, K2 cara, dan seterusnya itu ya. Nanti tinggal dicarikan. Jadi K1 itu adalah cara. Nah, contoh misalkan di sini ada angka yang tersedia yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini akan dibentuk bilangan dengan 4 angka ribuan dan tidak boleh ada angka yang diulang. Pertanyaannya, berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Nah, dari sini kita lihat ini, ternyata di sini ada syarat ya. Syaratnya yaitu tidak boleh ada angka yang diulang. Kemudian di sini 4 angka ribuan ini menentukan digit. Sehingga digit yang kita tampilkan atau yang kita tulis adalah 4 digit karena 4 angka ribuan. Kemudian kita kerjakan dari depan. Karena angka ribuan itu 0 tidak termasuk ya. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5 dan angka 7 yang bisa memenuhi digit yang awal paling depan. Kemudian yang maksud dari 6 ini yang bilangan yang di atas itu adalah banyaknya bilangan yang dapat masuk. Jadi ada 6. Kemudian karena tidak boleh ada angka yang diulang, sehingga saya misalkan salah satu angka saya eliminasi. Sehingga hanya tersisa 0, 2, 3, 4, 5, dan 7 yang dapat menempati digit yang kedua. Nah, di sini ada 6 bilangan, yaitu kita tulis di atas. Jadi, ini banyaknya bilangan yang dapat mengisi digit yang kedua. Kemudian, bilangan selanjutnya atau digit yang selanjutnya itu bisa diisi oleh angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Jadi ada 5. Selanjutnya, ini jadi kita coret 2-nya sehingga tidak ada atau tidak boleh 1, 0, 2 yang dipakai. Sehingga kita memisalkannya hanya 3, 4, 5, dan 7 yang bisa masuk ke digit keempat. Sehingga ada 4 banyaknya bilangan yang bisa masuk ke digit keempat. Sehingga hasilnya adalah ini 720 cara yang mengisi ini ya angka ribuan yang tidak boleh diulang. Caranya ini tinggal dikalikan saja yang di atas 6 kali 6 kali 5 kali 4. Kemudian contoh yang kedua adalah saya tambahkan syarat yaitu bilangannya itu harus ganjil. Nah, karena kalau ganjil itu kita ngerjainnya dari belakang ya. Karena menentukan bilangan itu ganjil atau genap itu melihatnya angka belakangnya. Misal 1.000.001 itu ganjil karena angka belakangnya adalah
1. Nah, di sini saya pilih angka yang ganjil. Nah, di sini ada 1, 3, 5, 4. Totalnya ada 4 bilangan yang bisa menempati posisi digit yang keempat. Kemudian saya coret 1 misalnya, sudah saya pakai. Masuk ke digit yang depan. Karena ini angka ribuan ya, berbeda dengan misalnya password. Kalau password itu kan nanti bisa 0 masuk nih, karena ini ribuan 0 tidak boleh masuk. Jadi hanya 2, 3, 4, 5, 7 selain 0 dan 1 karena 1 sudah dicoret. Kemudian misalkan 2 sudah dicoret, tinggal 0, 3, 4, 5 dan 7 sehingga hanya ada 5. Nah, kemudian 5 sudah dicoret, yang 0 sudah dicoret. Kemudian tinggal 3, 4, 5, dan 7. Di sini ada 4 bilangan yang boleh masuk atau tadi istilahnya cara ya. Kemudian tinggal kita kalikan, yaitu 5 kali 5 kali 4 kali 4 sama dengan 400 cara. Nah, kemudian sebelum masuk ke permutasi dan kombinasi, saya jelaskan dulu ada notasi faktorial. Jadi yang ada tanda pentungnya, atau misalnya suatu bilangan ada tanda pentungnya itu dibaca n faktorial nih ya, misalkan n pentung nih ya. Caranya adalah dikalikan dengan ini ya, dikurangi terus dengan 1 sehingga makin turun. Kemudian perkaliannya itu mentok itu dikalikan dengan 1. Contoh deh. Ini contohnya adalah misalkan 5 faktorial. Cara mengerjakannya adalah 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1 sama dengan 120. Atau misalnya 6 faktorial ya, berarti 6 kalikan 5 kalikan 4 kalikan 3 kalikan 2 kalikan 1. Nah, ini hasilnya ya, 5 faktorial. Nah, ada catatan yaitu 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, jadi jangan bingung ya. Jadi kalau misalkan nanti di permutasi dan kombinasi ketemu hasil pengurangannya itu 0, nanti 0 faktorial itu adalah 1. Nah, ini permutasi. Permutasi itu digunakan ketika ada yang mengisyaratkan atau menggunakan syarat yaitu urutannya harus diperhatikan. Sehingga susunan objek atau unsur-unsur yang akan kita cari itu bisa menggunakan cara permutasi. Contohnya di sini kan permutasi karena ada tiga cara ya untuk mengerjakan. Yang pertama itu permutasi dari unsur yang berbeda. Nih ya, dengan K itu objek yang berbeda, kemudian N adalah objek yang tersedia. Nah, jadi K itu biasanya susunan objeknya, seperti tadi digitnya itu ya, yang tersedia. Nah, K itu tidak boleh melebihi N ya, jadi kurang dari sama dengan. Kemudian, untuk rumusnya ini, misalkan suatu variabel yaitu bentuknya adalah NPK. N dan K-nya itu bilangan basis ya, jadi lebih kecil, letaknya di bawah. Kemudian sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Nah, selanjutnya, misalkan ada 35 siswa, akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Ada berapa susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? Nah, dari sini kita bisa melihat nih, ada suatu jabatan ya, yaitu ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Sehingga ini ketika dibalik, itu urutannya itu harus diperhatikan. Karena misalkan ada Adi, Budi, dan Tono. Nah, yang dipilih dari 35 siswa. Nah, misalkan Adi bisa jadi ketua kelas. Atau urutannya Adi itu adalah bendahara. Jadi kalau dibalik itu akan menjadi susunan yang baru.
Itu ya. Sehingga pertanyaannya adalah berapa susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk. Nah, ini kita menggunakan permutasi, yaitu dengan N-nya itu 35, K-nya itu adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Jadi 35 faktorial dibagi 35 dikurangi 3 faktorial. Sehingga hasilnya itu 32 faktorial, ini ya hasil pengurangannya ya. Nah, di sini ada catatan, kita tidak perlu mengalihkan ini ya, bilangan faktorial itu sampai dengan 1 ya, karena ini kan pembagian, sehingga kita lihat penyebutnya atau bilangan pembaginya ini sampai 32 faktorial. Sehingga nanti dikalikannya sampai 32 faktorial. Karena nantinya bisa dicoret. Ingat, jangan lupa di sini diberi tanda faktorial ya. Karena memang di sini sebenarnya 32 kali 31 kali 30 sampai seterusnya sampai 1 ya. Daripada kalian nulis panjang, sehingga cukup kita sesuaikan dengan bilangan pembaginya ini, karena bisa kita sederhanakan atau bisa kita coret. Sehingga yang dikalikan hanya 35 kali 34 kali 33. Hasilnya 39.270 susunan. Kemudian ada permutasi yang memuat unsur yang sama. Nah, di sini biasanya kita ini ya, saya gunakan rumus ini. N, P, A, B, dan seterusnya ini. Ini adalah objek yang sama. Ya, jadi kalau objeknya banyak yang sama, ya sudah ditulis di sini. Nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi A faktorial, B faktorial, dan seterusnya. Contohnya, dari kata matematika akan dibentuk susunan huruf yang berbeda. Tentukan banyaknya susunan huruf yang berbeda ini ya, dari kata matematika. Kita lihat dulu nih, matematika itu N-nya itu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, N-nya itu 10. Kemudian ada huruf yang sama, yaitu M. M-nya itu ada 2. Kemudian A-nya itu ada 3. T-nya itu ada 2. Sehingga kita bisa menuliskan seperti ini ya, 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, kalikan 3 faktorial, dikalikan 2 faktorial. Ini dikalikan ya. Karena di sini yang paling besar 3, sehingga yang pembilang ini ya, bilangan yang dibagi ini dikalikannya sampai 3 faktorial, sehingga bisa disederhanakan. Tinggal 2 faktorial kan 2 kali 1. Kemudian ini ada 2 faktorial lagi, itu 2 kali 1. Sehingga perkaliannya ini hasilnya 151.200 susunan cara. Untuk permutasi siklik itu istilahnya adalah melingkar ya. Sehingga ketika ada objek yang disusun secara melingkar, kita gunakan permutasi siklik. Dan juga harus disusun dengan urutan yang ini ya, urutannya diperhatikan ya. Nah, ini simbolnya adalah P, kemudian siklik ini ya, sama dengan rumusnya itu N dikurangi 1 faktorial. Contohnya adalah ini, dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar. Berapa macam susunan posisi duduk yang dapat terjadi? Nah, di sini tinggal dikurangi saja dengan 1. Jangan lupa ya. Kemudian difaktorialkan, sehingga hasilnya 7 faktorial sama dengan 5040 cara. Susunan peserta yang 8 tadi untuk menempati kursi meja bundar. Kemudian ada yang kombinasi, berbeda dengan permutasi. Kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Simbolnya pun juga beda ya, yaitu NC, K. Nah, ini ada tambahan nih, berbeda dengan permutasi, itu ada dikalikan dengan K faktorial. Jadi kalau menghafalkan seperti itu ya. Perbedaannya apa? Menyerupai dengan yang sebelumnya itu,
Nah, kalau dikombinasi itu hanya menyebutkan dari 12 anggota Karang Taruna dipilih 3 orang sebagai petugas ronda. Nah, ini di sini tidak ada kriteria untuk jabatannya ya. Nggak ada ketua, nggak ada bendahara sekretaris, itu kita gunakan kombinasi. Sehingga pertanyaannya ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk. Nah, di sini caranya kita gunakan kombinasi karena urutannya tidak diperhatikan. Misalnya dari 12 anggota itu kita ambil Adi, Budi, dan Tono untuk petugas ronda, maka ya sudah, itu sebagai sebuah tim yang berbeda, satu tim ya. Kalau dibolak-balik ya sudah sama. Jadi harus orang yang lain nih untuk pemilihan yang berbeda. Misalnya Adi, Budi, dan Cecep misalnya. Jadi ada satu orang yang berbeda, itu nanti bisa dikategorikan menjadi susunan petugas ronda yang berbeda. Nah, ini caranya, sehingga ini 12 C3. Jadi 12 faktorial dibagi dengan 12 dikurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Karena di sini 12 dikurangi 3 itu 9 faktorial, di sini perkaliannya cukup sampai 9 faktorial. Nah, nanti dicoret, 3 faktorialnya dijabarkan, 3 kali 2 itu kan 6, bisa kita sederhanakan dengan 12. Sehingga hasilnya 2 kali 11 itu kan 22, kali 10, 220 susunan. Itulah kombinasi. Nah, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut dengan mengerjakan tugas yang saya berikan. Ini untuk latihan soalnya, silahkan kalian kerjakan. Ini saya jelaskan dulu yang nomor 1 itu. Ini contoh yang saya inginkan ya. Jadi syaratnya itu seperti ini. Jadi yang di tengah ini 4 itu adalah bilangan. Kalau bilangan itu kan paling banyak itu ada 10 ya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau alfabet itu ada 26. Karena di sini saya tidak menyebutkan syaratnya, hanya dengan format plat nomornya seperti ini ya. Sehingga di sini boleh diulang, artinya boleh sama. Jadi kalau sama semua misalnya 1111 AA itu boleh. Nah, itu silahkan kalian cari. Dan yang lainnya itu menyerupai ya sebelumnya ya. Jadi selamat mengerjakan. Nanti jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih.